Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ulangan tengah semester dengan matkul Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Abiesta. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Manajemen, kelas sore D, dan dosen pengampu Bahasa Indonesia saya, Ibu Iis Dewi Herawati. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pemahaman dalam membaca. Yang kedua itu membaca intensif, dan yang ketiga adalah membaca literal. Jadi sebelum kita bahas ini, kita itu akan mempelajari keterampilan berbahasa Indonesia. Di sini dijelasin kalau keterampilan berbahasa Indonesia itu artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi artinya keterampilan berbahasa Indonesia adalah cara kita dalam berkomunikasi atau cara kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Jadi kan tadi ada dua ya, secara lisan dan tulisan. Nah, yang lisan ini juga meliputi menyimak dan berbicara. Nah, keterampilan menyimak dan berbicara ini bersifat reseptif, artinya menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Jadi reseptif ini adalah kita hanya sebagai penerima saja. Kita sebagai pendengar atau sebagai pembaca hanya menerima pesan-pesannya tanpa si pembaca atau si pendengar membutuhkan respon ataupun membutuhkan reaksi dari gagasan-gagasannya. Terus keterampilan menyimak dan berbicara ini contohnya ketika kita mendengarkan radio, mendengarkan musik, dan misalnya kita mendengarkan berita di televisi seperti itu. Terus keterampilan secara tulisan maksudnya adalah ketika kita terampil ketika kita membaca dan menulis. Jadi keterampilan kita ketika kita membaca dan menulis bahasa Indonesia itu bersifat produktif, yang artinya kita sebagai pembaca atau kita sebagai penulis dituntut atau diminta untuk menghasilkan bicara atau tulisan. Jadi contohnya ketika kita berdiskusi atau ketika kita melakukan tanya jawab atau ketika kita sedang dalam wawancara, kita dibutuhkan tanya jawab dan juga respon terhadap lawan bicara kita, kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh keterampilan, ada keterampilan reseptif sama keterampilan produktif. Nah, kita di sini akan lebih mendalam ke keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif adalah ketika kita menyimak atau mendengarkan kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Nah, keterampilan menyimak ini tuh juga dibagi dua, yaitu menyimak secara interaktif dan menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara. Artinya kita berinteraksi dengan pembicara atau melakukan tanya jawab secara langsung. Nah, yang kedua juga ada menyimak secara non-interaktif, adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Jadi perbedaan antara interaktif dan non-interaktif hanyalah ketika kita
dibutuhkan tanya jawab atau tidak, seperti itu. Biasanya nih ya, menyimak secara interaktif itu ketika kita wawancara atau ketika kita berdiskusi, itu contohnya. Nah, terus yang non interaktif itu kayak tadi ketika kita mendengarkan radio atau mendengarkan berita di suatu televisi. Lanjut ya ke keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Ini kegiatan membaca ya. Jadi ketika kita membaca itu kita harus mengerti atau memahami pesan dalam pesan atau gagasan dalam teks yang kita baca. Nah, di sini kita udah masuk ke bab yang kita akan bahas, yaitu pemahaman dalam membaca. Pemahaman dalam membaca itu ada 4 kategori. Yang pertama, membaca pemahaman literal, yang nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua juga ada membaca interpretasi, terus juga ada membaca kritis, dan yang terakhir ada membaca kreatif. Kita bahas langsung pemahaman dalam membaca. Pemahaman literal merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Jadi ketika kita membaca literal, kita hanya perlu menemukan maknanya nih dari bacaan tersebut. Tingkatan ini tuh tingkatan paling mudah ya, karena kita tidak dituntut memikir terlalu banyak. Kita hanya diperlukan membaca lalu menemukan makna dalam bacaan itu gagasannya apa sih, kayak gitu. Terus yang kedua ada membaca interpretasi. Kita sebagai pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks, yang tidak secara eksplisit. Jadi maksudnya secara implisit ya teman-teman. Jadi kita dalam bacaan itu kita menemukan makna yang tersirat, yang tidak ada di bacaan tersebut, tanpa tertera di dalam gagasan itu. Kita harus mencari maknanya. Ini tuh artinya apa ya, yang tersirat dalam gagasan ini tuh maksudnya apa, kayak gitu. Nah, membaca interpretasi ini adalah tingkatan kedua dari membaca literal. Jadi literal. Nah, yang kedua itu membaca interpretasi, kayak gitu. Karena kalau kita udah membaca interpretasi, pasti kita sudah membaca secara literal. Oke, lanjut. Yang ketiga itu membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memaknai secara literal dan mampu menilainya. Menilai secara kritis gagasan yang disampaikan penulis dan juga kebenaran data yang tertuang dalam bacaan. Jadi ketika kita membaca itu kita dituntut untuk menilai dan juga menguji kebenaran, kevaliditan atau kesohihan datanya itu apakah sudah valid atau apakah benar. Lalu kita menilai apakah gagasan ini relevan dengan topik yang ada gitu. Jadi dia tidak melenceng sendiri dengan gagasan-gagasan yang lainnya yang menyambung dengan topik tersebut. Terus yang keempat, yang terakhir ya, ini ada membaca kreatif. Kita membaca kreatif adalah menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru, mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks. Secara singkat, pembaca kreatif berusaha menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Jadi
membaca kreatif ini adalah tingkatan yang paling akhir atau yang paling susah, karena membaca kreatif ini kita sudah melewati membaca literal, terus yang kedua membaca interpretasi, yang ketiga itu membaca kritis, dan yang keempat membaca kreatif. Jadi di tingkatan membaca kreatif ini adalah tingkatan yang paling susah atau yang paling menantang, karena kita dituntut untuk menyambungkan gagasan antara pembicara atau penulis dengan gagasan kita, dengan situasi yang ada dengan kita. Kita menciptakan yang baru, lalu juga kita membuat gagasan itu menjadi gagasan yang tetap relevan dengan gagasan sebelumnya, seperti itu. Lanjut ya ke materi kedua, yaitu membaca intensif. Membaca intensif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yakni kemampuan memahami isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif ialah kemampuan membaca dengan komprehensif. Nah, jadi gini, singkatnya membaca intensif adalah kegiatan membaca ketika kita fokus pada sebuah kajian atau materinya dengan secara akurat, dengan secara kritis maksudnya, memahami konsep dan seluruh gagasannya, dan kita juga mampu mengembangkan gagasan-gagasan tersebut. Nah, biasanya membaca intensif ini kita gunakan ketika kita sedang mempelajari sebuah jurnal, ataupun ketika kita belajar untuk materi untuk kuliah. Biasanya kita perlu membaca dengan intensif apa saja konsep-konsep yang terdapat pada teks tersebut, pada gagasan tersebut. Lalu kita juga maksudnya kita juga peka, atau perasaan kita menyatu dengan apa yang sedang kita pelajari gitu. Nah, di sini ada teknik membaca intensif. Jadi kalau teman-teman bingung cara membaca intensif tuh kayak gimana sih? Yang pertama itu ada teknik namanya SQ3R: survey, question, read, recite, dan review. Survey itu artinya meninjau, question artinya bertanya, atau mungkin maksudnya adalah rumusan masalah. Terus ada read, kita membaca, recite, kita mengulang, review, kita mengkaji ulang, seperti itu. Menurut Tambulon, dia tokoh bahasa Indonesia, menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surtabaku: survei, tanya, baca, dan kaji ulang. Kayak gitu ya. Jadi kita survei dulu, kita tanya, maksudnya juga itu membuat rumusan masalah, apa, di mana, 5W1H, apa, di mana, kapan, bagaimana, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, kayak gitu. Terus yang kedua ada KWLH, atau singkatan dari know, want, learn, and how. Ini kita terangin satu-satu ya. Know adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca. Jadi sebelum kita membaca sebuah materi atau sebuah jurnal, kita pasti punya atau sudah
mampu memiliki kemampuan atau pengetahuan yang sudah yang sudah umum dan sudah kita ketahui dengan dengan topik yang akan kita baca gitu. Misalkan topiknya tentang pertanian. Misalkan kita sudah biasa mempraktekkan bercocok tanam, atau kita juga sudah biasa dengan dengan pokoknya dengan kegiatan bercocok tanam deh, kayak gitu. Terus want adalah keinginan, gagasan, topik atau hal apa yang ingin diketahui. Jadi kan kita udah tahu nih, kita taunya di ranah yang mana aja. Kita juga harus tahu, atau kita juga harus punya keinginan, kita tuh perlu ilmu atau bagian di mana aja yang belum kita kuasai, kayak gitu. Lanjut, yang learn adalah membaca dan memahami pembahasan sesuai dengan topik atau ide yang diperlukan. Nah, kita kan tadi udah tahu nih kekurangan dan kelebihan kita itu ilmunya kita udah menguasai di mana. Nah, ada yang belum kita ketahuin kan? Nah, sebaiknya itu kita pelajari supaya kita tahu semua pengetahuan tentang topik ini tuh apa aja cakupannya, kayak gitu. Lanjut, yang how adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Nah, ketika kita udah selesai nih membaca materi kita juga tahu batasan-batasannya. Jadi kita nggak melenceng dari topik. Tadi kan kita topiknya misalkan pertanian. Nah, kita udah secara spesifik, jadi kita nggak melenceng lagi tuh misalkan ke bagian peternakan atau ke bagian mana gitu. Kita tetap ada di jalur pertanian, kayak gitu ya. Ada dua lagi yang sampai 4 ya. Yang ketiga itu catu, cari, tulis, kembali, dan uji. Sebenarnya tekniknya sama-sama aja ya kayak tadi kan. Ini terserah teman-teman mau pakai teknik yang mana. Tapi kita cari tahu dulu tekniknya itu ada apa aja. Nanti tinggal teman-teman pilih, teman-teman enaknya pakai cara yang mana nih. Nah, teknik catu ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu. Misalnya pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab atau sub-bab sebuah buku, atau mungkin catatan-catatan kuliah. Nah, jadi kalau di teknik catu ini kita hanya perlu mencari apa yang belum kita ketahui. Jadi kita nggak perlu tuh membacanya secara keseluruhan. Kita hanya perlu misalkan kita mau diskusi, kita hanya perlu bagian-bagian apa saja yang belum kita ketahui, kita cari, kita tulis, lalu kita kaji ulang, ataupun kita uji dengan, atau kita kita tanya jawab atau diskusi dengan seseorang apakah gagasan itu benar atau tidak, kayak gitu. Lanjut, yang terakhir, survei atau meninjau. Survei adalah meninjau isi teks secara sekilas. Langkah ini bertujuan mengenal teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambar umum isi buku, topik yang dibahas di dalam teks, gagasan-gagasan yang penting di dalam teks, susunan teks, cara penyampaian dalam teks. Jadi survei ini kita hanya membacanya secara sekilas. Yang perlu kita ketahui yaitu biasanya dalam suatu buku adalah judulnya, tahun terbit, penerbitnya, penulis. Terus kalau mencakup gambaran umum isi buku tuh biasanya kita udah tahu nih kalau ini buku tentang apa. Misalkan ini tuh buku tentang misalkan bukunya tentang memasak atau ilmu-ilmu di F&B. Terus topik yang dibahas dalam teks. Nah, topiknya itu
ya tentang misalkan apa ya, kayak misalkan tentang bumbu dapur misalkan ya. Terus maksudnya tentang hal-hal apa ya, aspek-aspek yang mendukung misalkan cita rasa dapur atau cita rasa makanan, bukan dapur. Terus ada gagasan-gagasan penting di dalam teks. Nah, kita juga mencari secara sekilas gagasan-gagasannya itu apa. Atau mungkin misalkan gagasannya itu cabai rasanya pedas gitu. Apakah itu relevan atau tidak? Terus susunan teksnya. Terus cara penyampaian dalam teks. Biasanya cara penyampaian itu ada dua ya, secara dialog dan secara naratif. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir, contoh pemahaman literal. Tadi kan kita udah mempelajari ya pemahaman dalam membaca. Yang pertama itu pemahaman literal, yang kedua membaca secara interpretasi, yang ketiga itu membaca secara kritis, dan yang keempat membaca secara kreatif. Nah, di sini kita bakal akan mempraktekkan kemampuan itu dalam wacana ini. Kita baca bareng-bareng aja ya. Wacananya tentang kesuburan tanah. Mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi tiap-tiap usaha pertanian. Selama tanaman dalam proses menghasilkan atau bercocok tanam, kesuburan tanah ini akan berkurang. Padahal kesuburan tanah wajib diperbaiki kembali dengan pemupukan dan cara menggunakan tanah dan menjaga kesuburannya itu sebaik-baiknya. Teladan terbaik tentang cara menggunakan tanah dan menjaga kesuburannya dapat kita peroleh pada hutan yang belum digarap petani. Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman bagi para petani. Tak hanya baik bagi kesuburan tanah, tapi juga akan memperbaiki kualitas dari tanaman sehingga akan mampu menghasilkan nilai rupiah yang baik bagi petani. Nah, dari wacana ini kita akan mencari pemahaman literalnya, pemahaman interpretasi, membaca kritis, dan kreatif. Nah, ini udah ketemu ya. Kalau kita membaca literalnya secara literal, maka kita akan menemukan gagasan kesuburan tanah dapat meningkatkan kualitas tanaman atau tumbuhan. Jadi kan di gagasan tersebut jelas tuh kalau kesuburan tanah itu perlu karena kesuburan tanah dapat meningkatkan kualitas tanaman atau tumbuhan. Jadi kalau misalkan bentar ya. Nah, jadi dalam membaca literal itu kita hanya perlu menemukan makna katanya saja yang sudah tertera jelas, seperti itu ya. Yang kedua itu ada membaca interpretasi. Nah, di sini kita udah menemukan membaca interpretasinya, yaitu kesuburan tanah dapat dipengaruhi banyak hal. Jika tanah itu sendiri tidak diperhatikan dengan baik, maka kesuburannya akan berkurang. Khususnya untuk para petani, kesuburan tanah menjadi faktor utama dalam bercocok tanam. Jadi di sini kita udah menemukan nih gagasan-gagasannya itu apa aja secara keseluruhan ya. Di sini kan kita dapat menemukan, lalu kita kembangkan gagasannya menjadi sebuah paragraf misalnya. Nah, jadi kita dapat menyambungkan gagasan-gagasan itu menjadi sebuah paragraf seperti itu. Yang ketiga itu membaca kritis. Di sini kita sudah mampu menilai gagasan tersebut apakah benar dan apakah valid seperti itu. Dan kita juga mampu menambahkan gagasan-gagasan dari kita. Dalam bercocok tanam, para petani harus memperhatikan kesuburan tanah yang dapat dipengaruhi oleh unsur zat hara, intensitas air, sinar matahari, dan pemupukan. Jadi ketika kita bercocok tanam, kita juga harus
mempertimbangkan faktor-faktor lainnya juga, tidak hanya kesuburan tanahnya. Jadi kan kesuburan tanah kita harus memberikan popok, kecukupan air, dan tadi memberikan pupuk, kecukupan air. Kita juga harus memperhatikan apakah lahan tersebut atau tanah tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup, seperti itu. Terus kan tadi juga dijelaskan di dalam teks bahwa tanah yang digunakan untuk bercocok tanam akan kehilangan unsur zat haranya jika tidak dirawat dengan baik. Maka dari itu kita harus secara detail apakah kita merawat tanahnya itu secara baik atau tidak. Yang terakhir itu membaca kreatif. Di sini kita harus mengkombinasikan gagasan kita dengan gagasan penulis. Ketika bercocok tanam, kesuburan tanah akan berkurang setiap waktu. Maka dari itu, perawatan tanah harus dilakukan agar kegiatan bercocok tanam tidak terganggu atau gagal panen. Dengan meningkatkan kualitas tanaman, maka harga yang diberikan pun akan semakin baik. Nah, jadi kita kembangkan gagasannya itu bahwa kita misalkan dalam kesuburan tanah itu dalam pertanian pasti akan ada masanya gagal panen. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Maka untuk mencegah gagal panen itu kita harus melakukan perawatan tanah dengan baik. Nah, kita juga harus mempertimbangkan bahwa kesuburan tanah akan mempengaruhi kualitas tanaman atau tumbuhan yang kita tanam. Nah, kualitas itu akan mempengaruhi harga tanaman kita di pasaran. Apakah ini termasuk tanaman yang bagus atau yang mahal, dan apakah tanaman kita itu termasuk tanaman yang jelek atau yang murah. Seperti itu ya. Jadi kita kembangkan gagasannya dengan gagasan yang kita punya. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang jelas dalam pemaparan materi atau kurang lengkap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.